Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Naufal. Saya dari kelas PAI 4B dengan NIM 12001057. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah statistik. Adapun pembahasan yang saya akan jelaskan, yang pertama ialah statistik, kemudian statistika, ada variabel, populasi, dan sampel. Adapun pertama yang saya jelaskan yaitu tentang statistik. Statistik secara definisi menurut Anton Dogen ialah data kuantitatif baik yang belum tersusun maupun yang sudah tersusun dalam tabel. Kemudian yang kedua ada yang namanya statistika. Statistika menurut Mudrigil and Boss ialah metode ilmiah serta ada kaitan dengan percobaan, penarikan kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya variabel. Variabel menurut Tia Mutiara ialah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai. Selanjutnya adanya namanya populasi. Populasi menurut Nur Salam ialah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Dan yang terakhir ada yang namanya sampel. Sampel menurut Ridwan ialah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu. Oke, baiklah, di depan saya sudah ada contoh soal dari min. Untuk mencari min ini kita harus pertama mencari nilai X atau titik tengah dan mencari nilai hasil perkalian dari F dan X. Langsung saja kita menjawabnya. Untuk mencari nilai X ini kita harus mengetahui dari nilai ini, dari nilai kelas interval ini. Di sini tertera nilai interval 31 sampai 40. Cara mencari nilai X-nya yaitu 31. Cara mencari nilai X sama dengan 31 ditambah 40 dibagi 2. Nah, sama dengan 35,5. Untuk cara mencari X, langsung saja di sini kita tulis X-nya sama dengan 35,5. Selanjutnya kelas interval selanjutnya yaitu 41 sampai 50. Di sini nilai X-nya sama dengan 45,5. Kemudian kelas selanjutnya nilai interval nilai X dari 51 sampai 60 sama dengan 55,5. Kemudian nomor 4 kelas 61 sampai 70 nilai X-nya sama dengan 65,5. Dan yang kelima nilai X dari kelas 71 sampai 80 sama dengan 75,5. Dan yang terakhir yaitu kelas 81 sampai 90 sama dengan 85,5. Untuk mencari nilai F X ini yaitu didapat dari perkalian dari hasil frekuensi dikalikan nilai tengah ini. Kita kalikan 3 dikali 35,5 sama dengan 106,5. Selanjutnya 5 dikali 400
5 dikali 45,5 sama dengan 227,5. Selanjutnya 10 dikali 55,5 sama dengan 555. Berikutnya 11 dikali 65,5 sama dengan 720,5. 720,5. Kemudian 8 dikali 75,5 sama dengan 604. Dan yang terakhir 3 dikali 85,5 sama dengan 256,5. 256,5. Setelah kita menemukan X dan nilai fx-nya, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Ada rumus min, yaitu X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Nah, di sini sudah tertera sigma fx dan sigma f. Sigma fx di sini belum dicari dan sigma f-nya belum dicari. Sigma fx ini dicari dengan menambahkan jumlah dari jumlah dari nilai fx ini, yaitu sama dengan 2470. Dan sigma f yaitu jumlah nilai dari frekuensi ini, yaitu 40. Langsung saja kita masukkan ke dalam nilai yang sudah ditemukan masuk dalam rumus. Sigma fx ini tadi 2470 dibagi sigma f sama dengan 40. Jadi hasilnya sama dengan 61,75. Adapun contoh soal di depan saya, yaitu tentang contoh soal dari median. Di sini sudah tertera dari skor dan frekuensi. Untuk mencari median, yang harus pertama kita cari yaitu kita cari frekuensi kumulatifnya. Cara mencari frekuensi kumulatif yaitu dengan menambahkan dari frekuensi ini satu, frekuensi kumulatif berikutnya kemudian tambahkan dengan frekuensi yang kelas interval sesudahnya, yaitu 1 tambah 2, 3 tambah 17 sama dengan 20 tambah 3, 23 tambah 10 sama dengan 33. Dan yang terakhir 33 tambah 7 sama dengan 40. Dan kemudian kita harus mencari nilai total dari frekuensi ini, yaitu dengan 40. Setelah itu, sebelum kita masuk dalam rumus median ini, kita harus mencari nilai letak data median. Adapun rumus nilai letak data median yaitu sama dengan satu per 2 N. Jadi dari sini kita masukkan 1 per 2 dikali N, yaitu nilai dari frekuensi ini, yaitu 40 sama dengan 40 bagi 2 sama dengan 20. Sudah dapat dari nilai letak median data ini, kita cari di frekuensi kumulatif ini, yaitu di kelas interval 20 berarti terletak di frekuensi kumulatif 23 yang terdapat di kelas interval skor di 66 sampai 72. Setelah kita tandakan,
langsung kita masukkan ke dalam rumus median. Rumus median sama dengan MA kita hapus dulu ini. Rumus median sama dengan LMA plus buka kurung 1/2N per 2N dikurang frekuensi kumulatif sebelum dan frekuensi dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Kita masukkan rumusnya ke dalam yang sudah diketahui. Nah, untuk mencari nilai median ini kita yaitu kelas interval dari 66 ini, batas bawah kelas ini dikurang 0,5. Jadi 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5 ditambah 1/2 N nya 40 dikurang dengan frekuensi median, yaitu frekuensi sebelum dari kelas interval, yaitu 20 dibagi frekuensi dari ini sama dengan 3 dikali panjang kelasnya 5 sama dengan 6. Dengan 5 7, panjang kelasnya 7. 65,5 ditambah 20 dikurang 20 per 3 dikali 7. 65 ditambah 0,3 kali 7 dengan 65,5 ditambah 0 dan 3 sama dengan 0 dikali 7. 65,5 ditambah 0 kali 7 sama dengan 0. Jadi hasilnya 65,5. Jadi nilai dari median ini hasilnya 65,5. Nah, berikutnya di depan saya ada contoh dari soal modus. Untuk mencari modus ini kita harus mencari nilai tengah atau nilai X dari data-data tersebut. Yang pertama, nilai tengah dari 11 sampai 20 sama dengan 15,5. Kemudian 21 sampai 30 sama dengan 25,5. Kemudian yang selanjutnya 31 sampai 40 sama dengan 35,5. 41 sampai 50 nilai tengahnya 45,5. 51 sampai 60 nilai tengahnya 55,5. Dan yang terakhir 61 sampai 70 nilai tengahnya 65,5. Dalam rumus mencari modus ini, ada yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama dari data modusnya yaitu didapat dari frekuensi terbanyak. Di sini frekuensi terbanyak terdapat di data 21 sampai 30. Jadi modusnya di batas bawah data ini kita dikurangi dengan 0,5. Jadi 20,5. Kemudian adapun dalam rumus mencari modus ini ada yang namanya D1 dan D2.
Untuk mencari D1 ini kita dapat dari 7 dari frekuensi kelas data 2130, yaitu 7 dikurang atasnya, yaitu 7 dikurang frekuensi atasnya, yaitu 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kemudian untuk mencari D2 nya yaitu dikurangi dengan frekuensi di bawahnya, yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Adapun yang terakhir yaitu panjang kelas. Panjang kelas di sini yaitu 11, 12, 11, 10. Nah, setelah kita diketahui ini, setelah kita mengetahui syarat-syarat untuk memasuki ke rumus, kita masuki ke dalam rumus. Ini kita hapus dulu. Modus yaitu LMO buka kurung dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Kita masukkan tadi rumus modusnya di sini 20,5 ke kurung D1 tadi 7 dikurang 2 dengan 5 plus 5 ditambah D2 tadi 7 dikurang 4 sama dengan 3 dikali panjang kelas, yaitu panjang kelas 10. Masukkan 20,5 ditambah 5 per 5 tambah 3 sama dengan 8 dikali 10 sama dengan 20,5 ditambah 5 per 8 sama dengan 0,625 dikali 10 sama dengan 20,5 ditambah 0,625 dikali 10 sama dengan 6,25. Jadi hasilnya modus tersebut 26,75. Jadi hasil dari modus data tersebut ialah 26,75. Selanjutnya di depan saya sudah ada contoh dari modus. Untuk mencari modus ini kita sama juga seperti tadi salah. Modus kuartil. Nah, di depan saya sudah ada contoh soal dari kuartil. Nah, untuk mencari kuartil kita harus mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif cara mencarinya yaitu dengan menambahkan frekuensi dengan frekuensi kumulatif, yaitu 10 tambah 12 sama dengan 22. Kemudian 22 tambah 18 sama dengan 40 tambah 34 sama dengan 74 ditambah 20 sama dengan 94 ditambah 6 sama dengan 100. Setelah mendapatkan frekuensi kumulatif, kita jumlahkan nilai dari frekuensi ini, yaitu sebanyak hasilnya 100. Sebelum masuk ke dalam rumus, kita cari dulu letak nilai kuartil dari skor sini. Cara mencarinya yaitu Q1 sama dengan 1/4 N. Kita masukkan 1/4 dikali N tadi, yaitu nilai jumlah frekuensi yaitu 100. Jadi sama dengan 100 bagi 4 sama dengan 25. Q1-nya sudah didapat yaitu 25. Dalam rumus mencari kuartil, sebelum mencari dalam rumusnya kita harus mencari dulu
eh, nilai kuartil, yaitu mencari tetap dulu ini, terus mencari Q1 nya, yaitu tadi kan sudah dapat 25 nilai letak kuartil. Jadi tadi 25 berarti frekuensi kumulatif 25 berarti terletak di data 40. Terdapat di kelas di skor 51 sampai 55. Nah, jadi nilai Q1 dapatkan dari skor 51 dikurang batas bawah skor ini dikurang 0,5, yaitu 50,5. Selanjutnya yaitu frekuensi sebelumnya, yaitu 22 dan frekuensi Q1 nya yaitu 18. Dan yang terakhir adalah nilai dan panjang kelas. Nilainya tadi 100 dan panjang kelasnya yaitu 5. Setelah dapat ini kita masukkan ke dalam rumus. Adapun rumus dari kuartil, yaitu Q1 ditambah Q1 ditambah seperempat N dikurang FK Q1 dibagi F Q1 dikali C. Masukkan Q1 nya tadi 50,5 ditambah seperempat N berarti 1/4 dikali 100 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 22 dibagi frekuensi 18, panjang kelas 50,5 ditambah 25 dikurang 25 dikurang 22 dibagi 18 dikali 5 dengan 50,5 ditambah 25,22 sama dengan 3/18 dikali 5 jadi hasilnya 50,5 ditambah 3 bagi 18 0,16 dikali 5 dikali 5, jadi hasilnya 51,3. Hasil dari kuartil ini yaitu 51,3. Nah, di depan saya ada contoh soal dari desil 8. Untuk mencari desil 8, sebelum masuk dalam rumus kita harus mencari frekuensi kumulatif, yaitu 5, 18, 23 ditambah 42 sama dengan 65 tambah 27 sama dengan 92 tambah 8 sama dengan 100. Dan nilai jumlah dari frekuensi yaitu 100. Kemudian untuk mencari letak desil 8 ini kita cari dengan rumus D8 sama dengan apa namanya 8/10 dikali N sama dengan 8/10 dikali N sama dengan 80. 8/10 dikali 100 sama dengan 80.
setelah dapat nilai DC 80-nya, kita masukkan ke dalam frekuensi kumulatif, berarti dapat di 92. Hapus. Sebelum masuk rumus, kita harus cari dari DC 8 ini. Untuk mencari rumus atau syarat untuk masuk dalam rumus DC 8 ini, yang pertama yaitu desil DC 8. LDI ini dapat dari kelas interval tinggi badan 69 dikurang 0,5 sama dengan 68,5, dan frekuensi KDI nya itu sebelumnya itu 65, kemudian frekuensi desilnya itu 27, dan nilai panjang kelas itu 69, jadi itu bisa sama dengan 2. Setelah dapat ini, kita masukkan ke dalam rumusnya. Adanya N nya 100 tadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus mencari DC 8. Rumus mencari DC 8 yaitu sama dengan LDI dengan LDI ditambah 1/1 kali N per 1/N dikali 1/10 dikurang FKDI dibagi FDI dikali panjang kelas. Kita masukkan dari FDI nya 68,5, LDI nya tadi 68,5 ditambah I nya tadi 8 dikali 100 per 10, ini 27, ini FDI. Jadi 8 kali 100 per 10 dikurang FKDI per 27 kali panjang kelasnya berubah 68,5 tambah 8 per 100 jadi 80 dikurang KDI ini, maaf salah, KDI 6 per 27 dikali 2, 68,5 ditambah 15 per 27 dikali 2, 68,5 ditambah 15 sama dengan 12 kali 7 kali 2, 4,28, 4,28, hasilnya 68 jadi 2,28. 72, jadi hasilnya dari DC 8 ini yaitu 72,28. Baiklah, di depan saya sudah ada contoh soal dari persentil 70. Sebelum masuk dalam rumus persentil 70, kita harus cari frekuensi kumulatifnya, yaitu 8 tambah 13 sama dengan 31 tambah 17 sama dengan 48 tambah 14 62 tambah
tambah 11 sama 7 3 tambah 7 sama dengan 80. Sudah dapat. Kemudian hasil dari frekuensi ini nilainya yaitu 80. Setelah kita mencari frekuensi kumulatif dan guna dari nilai frekuensi, kita cari letak interval data persentil 70, yaitu rumusnya P70 sama dengan 70 dikali frekuensi. Ini plus 100 dikali N sama dengan I nya 70 100 kali N nya 80 frekuensi, hasilnya 56. Berarti letak frekuensi, letak persentil 70 nya di kelas 70 56, berarti letak di 62, terletak di kelas interval 50 sampai 54. Setelah itu kita mencari persentilnya, yaitu kelas interval 62, yaitu terletak di 50 sampai 54. Jadi 50 dikurang 0,5 dengan 49,5. Setelah itu LPI nya dengan 48, LPI persentilnya sama dengan 11, N nya 80, dan panjang kelasnya sama dengan 4. Setelah mengetahui ini, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus persentil yaitu LPI sama dengan LPI kena ditambah LPI ditambah kurung I per 100 dikali N dikurang FPI nya ke PI FKPI sebagai FPI dikali panjang kelas. Masukkan FPI nya tadi 49,5 tambah I nya tadi 70 per 100 dikali 80 dikurang 48 lagi 11 dikali 3, panjang kelasnya 3. Panjang kelasnya 5, panjang kelasnya 5. Uh, 9,5 ditambah 70 sama 56 dikurang 48 bagi 11 dikali 5, 9,5 ditambah 56 dikurang 48 sama 8. Oh maaf, ini bukan 11, ini FPI nya tadi
yaitu frekuensi data ini 14. Jadi 8 per 14 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah tambah 2,85 sama dengan 52,35. Jadi hasil dari persen 70 ini adalah 52,35. Akhirnya di depan saya sudah ada contoh soal dari simpangan rata-rata. Ini adalah berat badan. Sebelum masuk ke rumus atau yang dikenal dengan SR, sebelum masuk dalam SR kita harus mencari dulu yang namanya X, nilai tengah. Nilai tengah dari 50 sampai 54 ya 52, 55 sama dengan 57, 60, 62, 65, 67, 70 sampai 74 sama dengan 72, 75 sampai 79 sama dengan 77. Selanjutnya kita cari fx-nya. Perkalian fx ini dapat dari x dikali f dikali x, yaitu 4 kali 52 sama dengan 208. 6 dikali 57 sama dengan 340 sama dengan 342. 8 dikali 62 sama dengan 496. 67 dikali 10 sama dengan 670. 8 dikali 72 sama dengan 576. Dan yang terakhir 4 dikali 77 sama dengan 308. Kemudian kita jumlahkan dari efeknya, yaitu setelah kita hitung efeknya 2600. Kemudian kita cari hasil dari X dikurang X bar. X nya sudah ada, kita tinggal cari X bar nya. Cara mencari X bar yaitu sigma fx dibagi sigma f. Sigma fx sama dengan 2600. Sigma f nya yaitu sama dengan sini 40, jadi hasilnya 65. Jadi X barnya 65, jadi X 52 dikurang X 65 kita jadikan positif saja sama dengan 13. Kemudian ini 8, ini 3, ini 2 dikurang 5 sama dengan 7. 7 dikurang 5 sama dengan 12. 13, 8, 3, 2, 7, 12. Kemudian kita cari yang kedua, X dikurang X bar pangkat 2, yaitu hasil dari F frekuensi dikalikan dengan X dikurang X bar, yaitu 4 dikali 13. 4 kali 13 sama dengan 52. Selanjutnya 48, 24, 20, 26, 48. Setelah kita cari, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus SR. SR sama dengan yaitu sigma F dikurang X bar pangkat 2
Oh, tak pernah di sini ya. Ya, dibagi sigma F. Sigma F. Jadi sigma F ini total dari ini kita jumlahkan dulu. Sigma F sama dengan 248. Jadi total sigma F X dikurang X pangkat 2 sama dengan 248 dibagi sigma F dengan 40. Jadi hasilnya 40 sama dengan 6,2. Jadi hasilnya SR ini adalah 6,2. Kemudian ada depan saya yaitu contoh soal varians. Yang pertama kita cari dulu nilai X nya, yaitu 143, 146 sama 148, 151 sama 153, 156, 158, 161 berarti 163, 166, 168. Setelah mencari nilai X nya, kita cari F. Kita cari perkalian F dan X nya. F dan X. Dua kali 143 sama dengan 286. Kemudian 4 kali 148 sama dengan 592. 8 dikali 153 sama dengan 1224. 1224. 12 kali 158 sama dengan 1890. 10 dikali 163 sama dengan 1630. Dan terakhir 4 dikali 168 sama dengan 672. Kemudian kita cari X dikurang X bar. X barnya kita cari dulu dengan kita sebelum cari X barnya kita totalkan nilai dari frekuensi ini yaitu 40 dan Fx nya kita totalkan jadi Fx-nya kita totalkan jadi 1000 sigma Fx nya adalah 6300. Kita masukkan cari X bar-nya sama dengan sigma Fx dibagi sigma F sama dengan sigma Fx 6300 dibagi 40 sama dengan 157,5. X bar-nya sudah kita cari yaitu 157,5. Jadi kita langsung kita kurangkan yaitu X 143 dikurang 157,5 sama dengan min 14,5. Min 14,5. Kemudian 148 dikurang 148 dikurang 157,5 yaitu min 9,5. Kemudian 153 dikurang 157,5 sama dengan min 4,5. Kemudian 12 108 dikurang 157,5 yaitu 0,5. Kemudian 163 dikurang 157,5 yaitu 5,5. Kemudian 168 dikurang 107,5 yaitu 10,5.
Dan kemudian kita selanjutnya cari X dikurang X barnya pangkat 2. Kita kalikan 14, hasil dari ini kita kalikan dengan hasilnya sendiri, yaitu 14,5 dikali 4 ini 14,5 dikali 14,5 sama dengan 210,25 ini 9,5 dikali 9,5 sama dengan 90,25 ini 4,5 dikali ini 4,5 sama dengan 20,25 ini 0,5 dikali ini 0,5 sama dengan 0,5 5,5 dikali 5,5 sama dengan 30,5 dan yang terakhir 10,5 dikali 10,5 yaitu 110,5. Selanjutnya kita cari frekuensi dikali X pangkat 2. Kita cari frekuensinya itu 425. Ini didapatkan dari frekuensi dikali dengan X dikurang X bar pangkat 2. 2 dikali 210,25 sama dengan 420,5. 4 dikali 90,25 sama dengan 391. 4 dikali 300 sama dengan 361. Kemudian 8 dikali 25 sama dengan 162. Kemudian 12 dikali 0,25 sama dengan 3. 10 dikali 30,5 sama dengan 302,5. Dan yang terakhir yaitu 4 dikali 110,5 sama dengan 441. 4 dikali 441. Nah itu kita masuk ke dalam rumus varian. Rumus varian yaitu sigma F X dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma F. Sigma F ini totalnya, kita harus cari dulu sigma F. Yang ini totalnya 1690 dibagi sigma F yaitu 40. 40 sama dengan 42,5. Di sini sudah ada contoh soal dari nilai simpangan kaku. Sama seperti varian, kita mencari X-nya dulu, yaitu 49 sampai 54 sama dengan 51,5. 55 sama dengan 56,5. 56, maaf, ini naik di tengahnya 57,5, kemudian 63,5, 67 sama 67, 68, 69,5, selanjutnya 75,5, dan yang terakhir 79 sampai 44 sama dengan 81,5. Setelah itu kita cari perkalian F dan X. 8 dikali 51,5 sama dengan 412. Selanjutnya 15 dikali 57,5 sama dengan 862,5. 21 dikali 63,5 sama dengan 1333,5. 1333,5
11 dikali 69,5 sama dengan 764,5. 3 dikali 75,5 sama dengan 226,5. Dan terakhir 2 dikali 81,5 sama dengan 163. Sebelum mencari X dikurangi X barnya, kita jumlahkan nilai dari frekuensi ini, yaitu 60 dan Fx, yaitu 3762. Kemudian kita cari nilai X barnya. Nilai X bar dapat dari sigma X dibagi sigma F. Sigma Fx ini kita dapat dari 3762 dibagi sigma F sama dengan 60. Jadi hasilnya 62,7. Dapatlah kita 51 dikurang 51,5 dikurang 62,7 sama dengan min 11,2. 11,2. Selanjutnya 57,5 dikurang 62. Kemudian selanjutnya 63,5 dikurang 62,17 sama dengan 0,8. Kemudian 69,5 dikurang 62,7 sama dengan 6,8. Kemudian yang selanjutnya 75,5 dikurang 62,7 sama dengan 12,8. Dan yang terakhir sama dengan 18,8. Setelah itu kita cari X dikurang X barnya pangkat 2, yaitu min 11,2 dikali min 11,2, hasilnya bisa dari 5,4. Kemudian 4, kemudian 27,04, kemudian 0,4, kemudian 6,8 dikali 6,8 sama dengan 46,24. Kemudian dapat 3,84. Dan yang terakhir adalah 353,44. Nah, itu kita cari F dikali X dikurang X bar pangkat 2, yaitu 3,52, kemudian 405,6, kemudian selanjutnya 508,64, selanjutnya 491,82, 491,82, dan yang terakhir 706,8. Kita jumlahkan jadi hasilnya 3129,6. Kita masukkan rumus dari sepakan baku, yaitu X sama dengan angka sigma F X dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma F. Hasilnya 3129,6 dibagi 3762 sama dengan 52,16. Itu saja penjelasan dari video saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.